Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Guna mendukung upaya menekan inflasi di daerah, Korem 133 Nani Wartabone mengikuti aksi gerakan tanam cabai. Gerakan yang diinisiasi oleh Pemprov Gorontalo ini ditandai dengan aksi tanam cabai oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur didampingi Danrem 133 Nani Wartabone di Makorem pada Rabu 14 September 2022. Guna mendukung upaya menekan inflasi di daerah, Komando Resort Militer 133 Nani Wartabone mengikuti gerakan tanam cabai. Program yang diinisiasi oleh Pemprov Gorontalo itu ditandai dengan aksi tanam cabai oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur didampingi Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim bertempat di Makorem pada Rabu 14 September 2022. Sebanyak 625 pohon cabai diberikan Dinas Pangan. Bibit tersebut berasal dari varietas Malita FM dengan ketahanan iklim yang lebih baik dengan 3 warna cabai, yakni hijau, ungu, hingga jingga. Penjagob Hamka menyebut gerakan tanam cabai sebagai upaya menekan inflasi di daerah. Selain penyesuaian harga BBM yang memicu kenaikan harga, inflasi Gorontalo paling besar disumbang oleh cabai sebagai komoditi yang sering dikonsumsi warga. Himbau semua instansi, dan ini sudah dimulai juga beberapa instansi, dan ini bukan hanya himbauan, tapi kita juga sudah mengeluarkan surat edaran gubernur untuk menginstruksikan kepada wali kota, bupati, dan seluruh kabupaten kota yang ada untuk segera melakukan gerakan menanam cabai atau gerakan menanam merica, dikombinasikan dengan Germas Batari, gerakan menanam merica Kediri. Nah, hari ini kami dengan Pak Danrem 133 Nani Wartabone melakukan menanam. Kita sudah satu langkah di depan sebelum penyesuaian harga bahan bakar. Dan kemudian ada konflik global Ukraina Rusia ini mempengaruhi tingkat inflasi, dan salah satunya indikator itu adalah cabai. Nah, kita sudah mulai menanam ini, dan kemarin 3 hari yang lalu harga cabai sudah mulai naik lagi 80.000. Bahkan kemarin sebelum Idul Adha itu bisa sampai 120.000. Bahwa kita melakukan operasi pasar, kita intervensi setengah harga dari itu. Nah, dengan harapan gerakan menanam ini masyarakat di rumah-rumah tangga sendiri, kemudian instansi pemerintah, dan hari ini di Korem 133 kita berharap bisa memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Dinas Pangan bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo sudah menyediakan 125.000 benih cabai untuk disebar ke seluruh warga Gorontalo. Rinciannya, Dinas Pangan menyiapkan 35.000 benih, Dinas Pertanian 75.000 dan Bank Indonesia 15.000. Memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengajak siswa SD untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Peringatan HKGN 2022 yang digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Gorontalo ini dipusatkan di SDN 11 Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Senin 12 September 2022. Peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional atau HKGN tahun 2022, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur mengajak siswa SD untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Salah satunya dengan rutin menyikat gigi secara baik dan benar.
Peringatan HKGN 2022 yang digelar oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia Gorontalo dipusatkan di SDN 11 Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Senin 12 September 2022. Diisi dengan penyuluhan kesehatan gigi, sosialisasi aplikasi cairan disclosing solution untuk menilai plak gigi serta sikat gigi massal siswa SD. Hamka mengapresiasi peringatan HKGN 2022 sebagai upaya untuk peduli kesehatan gigi dan mulut. Siswa sejak dini harus diperkenalkan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi. Sikat gigi bersama siswa SD dipandu oleh pengurus PDGI Gorontalo, disaksikan oleh Ketua TPPKK yang juga dokter gigi Gamaria Purnamawati Mono Arfa SPKGA. Jadi apa yang dilakukan gerakan sikat gigi massal ini untuk anak-anak sekolah ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional, saya kira ini bagus dan kalau bisa ini akan terus dilakukan di sekolah-sekolah secara massal sehingga nanti anak-anak kita diajari bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak usia dini. Harapannya kalau ini kita terapkan pada anak-anak SD, maka akan tumbuh anak-anak kita, anak-anak Gorontalo ke depan yang punya kesehatan gigi dan mulut yang baik, kemudian pertumbuhan kesehatan, kecerdasan, intelektualitas dia itu akan menjadi lebih baik. Jangan dianggap kesehatan gigi dan mulut ini cuma pada area ini, dia akan memberikan implikasi kemana-mana. Kalau dia sejak dini tidak menjaga, maka itu akan menjadi satu tantangan besar. Polda Gorontalo bersama Forkopimda dan mahasiswa Gorontalo membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak. Pengemudi bentor, ojek online, dan nelayan yang ada di Gorontalo menjadi sasaran pembagian sembako dari Polda tersebut. Polda Gorontalo bersama Forkopimda dan mahasiswa Gorontalo membagikan ribuan paket sembako kepada kelompok masyarakat yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM. Pengemudi bentor, ojek online, dan nelayan yang ada di Gorontalo menjadi sasaran pembagian paket sembako dari Polda tersebut. Penyerahan bantuan sosial yang digelar di halaman Polda Gorontalo pada Selasa 13 September 2022 itu dihadiri penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan Rem 133 Nani Wartabone, Brigjen TNI Amrin Ibrahim, Kabinda Gorontalo Suryono, PLH Sekda Prof, serta unsur Forkopimda lainnya. Helmi Santika mengatakan pemberian bantuan sosial berupa sembako tersebut merupakan wujud kepedulian Polri khususnya Polda Gorontalo terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM. Penyerahan bantuan ini juga kata Helmi disalurkan serentak di Polres jajaran Polda Gorontalo. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang terdampak dari penyesuaian harga. Dan penyerahan ini juga bersama-sama kami dengan Forkopimda juga dengan adik-adik mahasiswa, ya, termasuk juga rekan-rekan dari buruh, ya, untuk bisa menyerahkan ini semua. Ini adalah bentuk kepedulian sosial kita semua. Di tempat yang sama, Penjagup Hamka menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas kepedulian Kapolda Gorontalo dan jajarannya. Dari Pemprov Gorontalo sendiri, daftar nama penerima BLT terdampak penyesuaian harga BBM masih dipersiapkan agar tidak tumpang tindih atau double saat menerima bantuan. Kan ada bantuan langsung tunai. Ya. Setelah ini mungkin kita juga akan cermati dampak masyarakat yang terdampak daripada penyesuaian, ya, bukan kenaikan BBM. Mudah-mudahan dalam waktu cepat. Jumlah bantuan yang dibagikan sebanyak 2.000 paket sembako. Setiap paket terdiri dari beras, gula, susu,
kopi, teh, dan kebutuhan pokok lainnya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya wafat. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo mencatat realisasi fisik bulan Agustus 2022 mencapai 62,53%. Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 58,76%. Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo mencatat realisasi fisik hingga bulan Agustus tahun 2022 mencapai 62,53%. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 58,76%. Capaian tersebut juga diikuti oleh realisasi keuangan yang mencapai angka 58,39% dari target sebesar 55,36%. Dari 33 organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo, 27 diantaranya telah melampaui target fisik dan 23 OPD melampaui target keuangan. Sementara OPD yang mampu mencapai realisasi di atas 80% baik fisik dan keuangan, yakni Badan Kesbangpol, Inspektorat, serta Dinas Pangan. Tapi saya lihat ini alhamdulillah sudah lumayan kita. Cuma walaupun memang agak lumayan, kita juga harus berevaluasi beberapa OPD yang memang masih di bawah. Mumpung ini masih awal September, masih tanggal 13 September, saya mohon nanti kira-kira satu-satu memberikan review kepada kita. Kira-kira apa kendala yang sampai hari ini Pak Sekda belum bisa jalan program-program yang ada. Walaupun serapan anggaran bulan Agustus sudah melebihi target, Hamka menginstruksikan seluruh OPD untuk terus memacu penyerapan anggaran. Apalagi kata dia, Mendagri terus mengingatkan pemerintah di daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Penjagup Hamka juga meminta untuk mempercepat proses tender untuk paket pekerjaan tahun 2022. Berdasarkan data Biro Pengadaan Provinsi Gorontalo, dari total 190 paket pekerjaan tahun 2022, 115 paket diantaranya sudah selesai proses seleksi dan tender. Kalau ada hal yang sifatnya teknis untuk cepat dieksekusi, mungkin harus dikoordinasikan aja dengan Pak Sekda. Kita akan koordinasikan, misalnya dana pen tadi Pak Kaban secepatnya dihilangkan, karena itu lumayan akan mendorong daya serapnya juga semakin tinggi. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Tarawat Taqwa di Kelurahan Bongo Hulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 11 September 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Tarawat Taqwa di Kelurahan Bongo Hulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo pada Minggu 11 September 2022. Peletakan batu pertama dirangkaikan dengan penerimaan kembali jemaah haji kloter 14 UPG musim haji 1443 Hijriah dan kafilah MTQ Kabupaten Gorontalo. Pembangunan Masjid Tarawat Taqwa merupakan inisiasi dari jemaah haji kloter 14 UPG yang merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, dan Gorontalo Utara. Sungguh luar biasa, ternyata memang membangun, mewakafkan masjid, kemudian sama-sama membangun. Ini adalah satu hal yang perlu dan patut dicontoh oleh para jamaah haji
yang dimanapun berada. Ini satu kultur, satu cara silaturahim yang dibangun dengan umat masjid. Insya Allah kalau masjid ini terjadi, saya kira juga mungkin Bapak Ibu Pak Haji, Bu Haji pasti ada aktivitas juga atau saling kangen bikin di masjid. Tarawat Taqwa diambil dari nama hotel yang ditempati oleh jemaah haji di kota Mekah. Masjid Tarawat Taqwa dibangun di atas lahan seluas 1.694 meter persegi. Lahan tersebut diwakafkan oleh keluarga Usman Molo yang merupakan salah satu jemaah haji Kloter 14. Total bangunan masjid seluas 256 meter bujur sangkar dengan rencana anggaran biaya pembangunan sebesar 645 juta rupiah. Turut hadir pada kegiatan itu Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Syafruddin Baderung, Jemaah Haji Kloter 14 UPG Provinsi Gorontalo, serta Kafilah MTQ Kabupaten Gorontalo.